Nah, itu merupakan ayat-ayat kebesaran Allah. Intinya hanya orang yang mau melek nih mripate, melek nih membuka telinganya, membuka hatinya. Nah, bahwasanya semua alam semesta ini siapa yang menciptakannya? Siapa yang mengaturnya? Pasti ada yang mengaturnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Penciptaan langit, delok langit sakmono gedine kae. Wal ardi dan bumi terhampar begitu luasnya. Pergantian siang dan pergantian malam. Saiki dalu. Wau sonten siang. Siang wau nggih siang. Benjing akan pagi datang. Setiap hari ada gelap, ada terang, ada gelap, ada terang, ada gelap, ada terang. Itu merupakan keajaiban. Itu sesuatu hal yang menakjubkan. Tapi kadang manusia jarang melihat itu dengan apa? Dengan keimanannya. Yang dilihat hanya gelap, terang, gelap, terang. Tapi di balik itu semuanya ada siapa yang menciptakannya? Yang mengendalikannya itu siapa? Apakah kita tidak berpikir? Apakah pergantian siang dan pergantian malam, apakah itu adalah perkara yang remeh sampai kita tidak takjub? Padahal itu setiap hari. Maksudnya ganti malam, ganti siang itu berat, sesuatu hal yang besar. Sesuatu hal yang manusia tidak mampu untuk mengerjakannya. Semua manusia kumpul menjadikan bumi ini gelap, bumi ini terang, tidak ada yang bisa. Tapi kenapa ayat-ayat Allah yang terjadi setiap hari, setiap malam dan setiap siang itu lewat begitu saja tanpa menambahkan keimanan di dalam hati kita? Apa sebabnya? Apakah yang salah ayat-ayat Allah? Bukan, yang salah adalah hatinya manusia. Harusnya setiap saat melihat ayat-ayat kebesaran Allah, maka setiap saat iman manusia semakin bertambah dan bertambah. Maka semakin hari hendaknya manusia semakin banyak beribadah kepada Allah, karena matanya terbuka, telinganya terbuka, hatinya terbuka. Ini penting. Jangan sampai seperti halnya orang-orang kafir yang hadza sahirun kadzdzab. Apa yang berada di dalam Al-Quran adalah ilmu sihir yang dusta. Aja'ala al-alihah ilahan wahidan. Mereka orang-orang kafir itu berkata. Apakah Muhammad itu? Muhammad. Tentunya mereka jangkar. Jangkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan yang kita sembah itu banyak sekali kan, Tuhan-Tuhan yang kita sembah, berhala-berhala yang kita sembah banyak. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan itu satu? Mereka tidak mau. Jadi ini kan masalah nih, tidak bisa ditemukan ini. Tidak bisa dipertemukan ini, hak dan batil ini. Baginda Nabi Muhammad SAW dengan ilmu Al-Qur'annya mengajak seluruh umat manusia, khususnya kaum Arab jahiliyah pada waktu itu, untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka justru berkata,
Gimana itu Muhammad? Tuhan-Tuhan kita yang banyak dari nenek moyang kita kok ingin dijadikan menjadi satu Tuhan. Aku tidak mau. Aku atau kami pinginnya memiliki banyak Tuhan. Jadi tidak bisa ketemu, saudara. Tidak bisa. Padahal di sini ini Allah itu tidak mau disekutukan oleh apapun. Allah. Mboten saged. Allah tidak mau disekutukan dengan sesuatu apapun. Karena apa? Karena yang hak Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah, yang hanya menciptakan hanyalah Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan ini sesuatu hal yang mustahil. Mosok Tuhan kok satu? Sesuatu hal yang mustahil. Yang masuk akal menurut mereka, yang tidak mustahil menurut mereka, Tuhan itu banyak. Semau mereka membuat Tuhan sendiri. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Burhan dari mana? Penjelasan dari mana engkau itu mengangkat berhala yang banyak itu menjadi Tuhan? Siapa yang memberikan perintah kepada kalian? Itu hujah dari mana? Siapa yang menyuruhmu untuk mengangkat berhala itu menjadi Tuhan? Siapa? Kok berani-beraninya engkau itu, padahal Nabi Adam, nenek moyang seluruh manusia, itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan semuanya oleh Allah, ditenggelamkan. Yang kafir-kafir semuanya ditenggelamkan. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan terus kok sampai keturunannya kok tidak lagi menyembah Allah. Itu siapa yang memberitahu mereka? Siapa yang menyuruh mereka? Wa talaqa al-mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Kemudian wan talaq, sebagian dari golongan-golongan mereka pergi, pergi. Animshu wasbiru ala alihatikum, pergi dan mereka mengucapkan animshu wasbiru ala alihatikum. Jawaban mereka itu berkata, sudahlah kalian semuanya, tetaplah berada di dalam agama kalian, yaitu menyembah berhala. Ini Allah yang menceritakannya. Inna hadza la syai'un yurad. Karena yang seperti inilah sesuatu hal yang diinginkan dari kita. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Ma sami'na bihadza fi millatil akhirah. Karena kami ini tidak mendengar
yang seperti ini fi millatil akhirah, di dalam agama akhirat. In hadza illa ikhtilaq, karena yang seperti itulah sesuatu hal yang dusta. Jadi niki Al-Qur'an niku jelasaken kepribadiannya orang kafir pada waktu itu, yang mereka ini mengatasnamakan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, yang mana mereka telah merubah kitab Injil, bahkan kitab Tauratnya Nabi Musa alaihi salam. Dan mereka mengaku bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan agamanya Nabi Isa alaihi salam. Mereka itu beragama bahwasanya Isa adalah anaknya Tuhan dan Siti Maryam adalah ibunya. Jadi ya Tuhan itu ada 3 menurut mereka. Maka jadi mereka ada yang menyembah berhala, jadi mereka yang ada yang Nasrani. Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan oleh mereka. Dan mereka berkata, sudahlah, kalian itu mengikuti agama kalian ini aja sudah. Jangan mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Terus Gusti Allah dawuh, kadzabat qablahum, telah mendustakan, qablahum, sebelum mereka, kaumun Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, wa Adun, dan kaumnya Nabi Ad, kaum Ad, kaumnya Nabi Shalih, wa Fir'aun, dan Fir'aun. Dzu Autad, yang mana Fir'aun ini dijuluki Dzu Autad. Dzu Autad itu yang memiliki empat pentangan. Dzu Autad, 4 pentangan, karena pada waktu itu ada orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu disalib oleh Fir'aun. Tangannya ditali, kedua kakinya ditali, kemudian dipotong, tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, terus tangannya samping dipotong, kakinya dipotong, sampai wafat semuanya mereka. Tapi wafatnya ahli surga mereka. Sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Dzu Autad, wa Tsamud, dan kaum Tsamud, wa qaumul Lut, dan kaumnya Lut, wa ashabul Aikah, dan kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi ini disebutkan oleh Allah. Coba lihat kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kaum Ad,
Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihis salam. Wa Fir'aun, kaumnya Nabi Musa alaihis salam. Wa Thamud, dan kaumnya Nabi Saleh. Wa qaumul Lut, kaumnya Nabi Lut alaihis salam. Dan ashabul aikah, ini ashabul aikah niku nggih kaum yang ada di lembah, yang nabinya itu Nabi Syuaib alaihis salam. Dan mereka semuanya mendustakan Allah. Hanya yang mendustakan Allah. Ulaikal ahzab, mereka semuanya diazab oleh Allah. Apa kurang seperti itu? Mereka semuanya diazab oleh Allah. Ulaikal ahzab. In kullu illa kadzabar rusul. Itu semuanya terjadi. Kaum-kaum itu diazab semuanya oleh Allah. Kenapa? Karena mereka mendustakan para rasul, mendustakan nabi-nabi mereka. Dan juga fahaqqal iqabi, maka sudah nyata bagi mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, isinya tadi urip kehidupan kaum-kaum terdahulu diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq. Mereka semuanya itu disiksa oleh Allah, orang-orang kafir. Mereka semuanya itu disiksa oleh Allah. Hanya dengan firman Allah, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dan nanti manusia, kata Allah, ya dhewe kabeh niku. Nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah sayhatan wahidatan, hanya satu bentakan saja. Sayhatan hanya satu teriakan saja, satu trompetan saja. Semuanya bangun, semuanya hidup kembali. Baik yang iman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Maka kalau sudah semuanya dibangkitkan oleh Allah, malaha min fawaqin, maka bagi kita semuanya tidak ada tempat berlari. Mboten saged. Melayu mboten saged. Manusia semuanya ingin kembali lagi di dunia mboten saged. Mencari perlindungan, tidak ada perlindungan. Hanya Allah yang bisa melindungi manusia. Wa qalu, mereka berkata, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, pun isya tadi. Berarti mengki teng akhirat nggih. Teng akhirat awake dhewe kabeh fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang nggih. Adapun orang-orang mukmin yang istiqomah, yang takwa kepada Allah,
nanti di akhirat, di hari kebangkitan akan diberikan kitab dari tangan kanan. Dari tangan kanan. Dan itu semoga kita semuanya. Maka diri kita. Karena hidup ini pertaruhan hidup. Hidup sekali yang kita tidak bisa kembali lagi. Yang mana waktu berjalan terus. Semakin hari kita semakin tua dan pasti akan semakin dekat dengan ajal kita masing-masing. Ya Allah. Tapi mereka orang-orang kafir yang tadi lihat orang-orang yang beriman kepingin dapat surganya Allah. Pada waktu itu pada waktu baginda Nabi Muhammad SAW kasih surga. Mereka kan tekun ibadah. Mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Demi apa? Ya demi selamatan akhir. Ya termasuk kita ini. Kita ibadah seperti ini untuk keselamatan akhirat. Tapi apa? Orang-orang kafir dalam hatinya dan lisannya, Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Mereka justru berkata, orang-orang kafir itu ngeledek niku ngece adewe, ngece sahabat Nabi. Ngece ning ngeten, Rabbana ajil lana qittana. Ya Allah, wis ndang teko akhirat, ben aku engko cepet oleh kitab dari tangan kanan. Tapi bicara seperti itu, mereka itu ya yang ngece kepada orang muslim. Kulo ngakuni ahli surga. Wis ayo ndang cepet dina kiamat, muga-muga ndang teko. Kan wong muslim bendang munggah surga, jarene munggah surga dhewe wong kafir ora, ade ora. Ngoten. Tapi ngoten niku ngomonge ngece. Kula wong budal nang masjid iki lho, kok esuk jare esuk munggah surga kuwi esuk. Sila omahe wong masjid iki lho, budal nang masjid iki lho, sahabat-sahabat Nabi budal nang masjid jare esuk enek hari kebangkitan. Endi hari kebangkitan jajal kok ndang nekane, kat saiki ora teko-teko noe. Ngoten lho. Maksudnya ngoten, ngece endi surga saiki urung enek-enek noe. Ngoten lho. Semua ngecene ngoten niku, macem-macem. Maka isbir, maka bersabarlah, tetap istiqomah ngikuti Al-Qur'anul Karim, ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jenengan alhamdulillah sepundi mawon aos menika enten manfaatipun dan mugi-mugi saged nambah iman kula lan panjenengan sedanten dan mugi menjadi sebab Allah ridho kepada kita semuanya. Allah memberikan ampunan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini dan menjadikan kita ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.